وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada sore hari ini alhamdulillah kita masih diperkenankan untuk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu jelang berbuka Yaumul Bid hari pertama ini. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, suasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kita kelak. Jamaah imani wa rahimakumullah, maka kita lanjutkan pembacaan Al-Qur'an kita. Sudah sampai surat Shot. Kemarin sampai ayat 16 ya. Belum dibahas ya. Oke. Maka kita baca bersama-sama lagi. Maka surat Shot ayat 1 berarti apa ya? Surat Shot ayat 1. Surat nomor 38. Sampun kepake nggih? Monggo kita mulai sareng-sareng dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzikr. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manaf wa 'ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab. Aj'ala al-alihata ilahan wahidan. Inna hadha la syai'un 'ujab. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على
إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك محزون من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. 16 sudah kita baca dari surat Shad ayat 1 sampai ayat 16. Mau kita baca terjemahannya bersama-sama dan kita tadabburi makna dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Ayat pertama Shad. Shad artinya Shad. Ini Allah alam ya, hanya Allah yang paham mengenai arti dari huruf ini. Wal Qur'ani dzikr, dan demi Al-Qur'an yang mengandung peringatan. Di sini Allah menyebutkan Al-Qur'an. Nah, Allah itu sering sekali bersumpah dengan makhluk. Ya, kalau kita lihat banyak sekali di Al-Qur'an bagaimana Allah itu bersumpah dengan nama makhluk, demi masa, demi fajar, demi matahari, demi malam. Itu ingin menunjukkan kekhususan atau keistimewaan dari objek tersebut sampai disebut langsung oleh Allah Ta'ala. Dan salah satunya adalah Al-Quran ini. Dan Al-Quran ini salah satu kandungannya, salah satu tujuan utamanya adalah sebagai pemberi peringatan, ya. Mengingatkan kepada orang-orang agar kembali kepada Allah Ta'ala, mengingatkan orang-orang agar kembali kepada Sang Pencipta, kembali menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian Ibnu Katsir menuliskan, dzikir itu bisa diartikan sebagai yang penuh dengan peringatan, bisa diartikan sebagai penuh dengan kehormatan. Maka tidak ada kontradiksi, ya, keduanya itu bisa sama-sama dimasukkan.
Kemudian yang kedua, balilladzina kafaru, tetapi orang-orang yang kafir fi izzatin wa syiqaq, itu dalam kesombongan dan permusuhan. Maka maksudnya adalah Al-Qur'an di sini mengingatkan ya, bahwa orang-orang yang kafir itu tidak akan mendapat manfaat dari peringatan ini, tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran ini, karena tadi mereka itu fi izzah, di dalam kesombongan ya. Baik kesombongan karena harta mereka, kesombongan karena suku mereka, kesombongan karena kedudukan mereka, wasyiqaq, dan permusuhan. Maksudnya itu memusuhi Al-Quran tersebut, memusuhi ajarannya Rasulullah. Maka karena dia sombong, dia tidak mau melihat kebenaran dan tidak mau mendengar apa yang Al-Quran ajarkan, maka dia juga tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran tersebut, tidak bisa mengambil peringatan yang disampaikan di dalam Al-Quran. Kemudian ayat ketiga, kam ahlakna min qablihim, betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami hancurkan, min qarnin, dari umat-umat, fanadau, lalu mereka meminta tolong pada waktu itu, wala tahina manas, padahal bukanlah waktu itu saat untuk lari atau melepaskan diri. Maka Allah mengatakan di sini berfirman bahwa Allah itu sudah menghancurkan banyak kaum, ya, bahkan sebelum orang-orang kafir Quraisy yang menolak ajaran Al-Quran, maka sebelum mereka Allah sudah mengazab, sudah menghukum banyak sekali kaum yang mereka itu lebih kuat, lebih perkasa dibandingkan orang-orang kafir. Nah, mereka itu fanatau, ketika datang azab, ya, yang sebelumnya itu mereka sombong, yang sebelumnya mereka menolak ajaran Allah, ketika hukumannya datang, baru mereka memohon pertolongan, baru mereka bertaubat, baru mereka memanggil Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam ayat surat ke-21 ayat 12, surat Al-Anbiya ayat 12 sampai 13. Falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarkudun, maka ketika mereka melihat hukuman dari kami, maka mereka mencoba lari dari hukuman tersebut. La tarkudu wa raji'u ila ma utriftum fih, maka janganlah kau lari dan kembalilah kamu terhadap apa yang kamu sudah hidup mewah di dalamnya, wa masakinuhum, dan tempat tinggal kalian, la'allahum tus'alun, agar kalian itu ditanyakan. Kemudian wala tahina manas, maka padahal pada waktu itu tidak ada tempat untuk berlari. Jadi mereka berusaha tadi meminta tolong, berusaha kabur dari hukuman mereka, tapi pada waktu itu ketika hukuman sudah datang, tidak ada tempat untuk berlari, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Sebagaimana kaumnya Nabi Nuh, ketika banjir itu datang, maka beberapa ada yang naik ke bangunan tinggi, ada yang naik ke pohon, ada yang berusaha memanjat gunung. Tetapi selama mereka kafir, mereka tidak naik ke atas kapal, maka semuanya ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Ketika putranya Nabi Nuh yang berusaha mencapai gunung, ketika Nabi Nuh meminta putranya untuk naik ke kapal, tapi putranya menolak. Maka dia ingin nyari gunung yang lain untuk menyelamatkan diri. Tapi ketika saat itu azab Allah datang, tidak ada tempat kembali, akhirnya dia juga tetap tuh
tenggelam bersama orang-orang kafir yang lainnya. Wa'ajibu, dan mereka heran, anja'ahum, karena mereka datang kepada mereka, mundur minhum, seorang pemberi peringatan dari golongan mereka. Maka orang-orang kafir itu mereka merasa heran, ya, merasa kok kenapa orang yang diutus, ya, Rasulullah, Nabi itu berasal dari golongan mereka sendiri, sama-sama manusia, sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama hidup membutuhkan dunia, hidup di lingkungan yang sama. Kok bisa dia itu dijadikan sebagai Rasul? Dan mereka heran, kenapa menjadikan Rasul dari golongan manusia biasa. Wa qala al-kafiruna, dan orang-orang kafir berkata, hada sahirun kadzab, maka orang ini adalah penyihir yang banyak berdusta. Maka salah satu bagaimana orang-orang kafir itu karena saking menolaknya, ya, saking jengkelnya dengan dakwah Rasulullah, karena sudah tidak, kalau disuruh berdebat keilmuan tidak bisa, ya, disuruh main adu pikiran tidak bisa menang. Akhirnya jalan terakhir apa? Mereka berusaha merusak nama Rasulullah, sehingga orang-orang itu sudah mendengar bagaimana Rasulullah itu adalah orang-orang disebut sebagai tukang sihir, disebut sebagai seorang pembohong, sehingga orang-orang yang mendengar itu tidak mau mendengar apa yang Rasulullah katakan, langsung menjauh. Ini terutama bagi orang-orang yang berhaji. Karena kalau orang-orang Mekah sudah kenal sama Rasulullah, ya, Rasulullah saja sudah dijuluki sebagai Al-Amin, sebagai orang yang paling terpercaya. Kita lihat bagaimana yang sebelumnya jadi orang paling dipercaya, orang yang paling dihormati di Mekah, ketika mendakwahkan Islam langsung berubah jadi tukang sihir dan tukang pembohong. Maka kalau misalkan kok kita berdakwah kemudian banyak omongan-omongan miring, banyak tuduhan yang tidak enak, banyak orang yang ngomongin di belakang, itu tidak usah ditanggapi. Rasulullah saja, ya, yang akhlaknya itu paling mulia, yang kedudukan di kaumnya itu paling tinggi. Jadi kalau sekarang itu kayak Rasulullah itu termasuk golongan bangsawan, golongan ningrat. Karena kan dari golongan Quraisy itu termasuk suku yang paling dihormati. Dan dari Quraisy ini termasuk suku Bani Hisham. Bani Hisham termasuk suku yang paling mulia di kalangan kaum Quraisy. Jadi memang keluarga Nabi itu keluarga ningrat. Ya, salah satu penguasa kota Mekah, pemegang kunci Ka'bah. Jadi kan kedudukannya tinggi sekali. Beliau juga orang yang paling kaya di Mekah. Ketika menikah, itu menikahi Khadijah, saudara kaya di kota Mekah saat itu. Dan ketika menikah itu maharnya 100 ekor unta. Nek satu unta itu, ya ambil aja 50 juta gimana ya? 50 sampai 70 juta, berarti maharnya 7 miliar. Nek kita kan mau Magarsari, anda saya nikah mahar 7 miliar. Jangankan di mahar, ya, sudah tabungan seumur hidup begitu sampai segitu, ya. Jadi Rasulullah itu dari secara kedudukannya tinggi, secara akhlaknya paling mulia.
Secara kekayaan itu kekayaannya paling salah satu orang yang paling kaya. Tetapi demi Islam, demi dakwah, demi kebenaran, itu semuanya hilang. Dari yang dikenal sebagai orang yang paling baik, kemudian dicaci maki jadi pembohong tadi. Dari orang yang paling dihormati, jadi orang yang paling dibenci, orang yang paling direndahkan, ya, bahkan sering dilempari kotoran. Rumahnya itu sering dikasih tumbuhan-tumbuhan berduri. Bahkan suatu kali pernah beliau itu ketika sujud diinjak punggungnya. Dari yang sebelumnya orang yang paling kaya, itu kayaannya semuanya itu diserahkan untuk dakwah Islam. Itu pun tanggapannya masih jelek, masih dibenci oleh kaumnya. Nah kita tidak sebaik Rasulullah. Kita tidak bukan termasuk golongan ningrat juga. Kita juga tidak sekaya Nabi. Ya kalau misalkan ketika kita berdakwah kebenaran, kemudian dihujat, kemudian dihina, ya jangan berputus asa. Kemudian ayat kelima, aja'alal alihata, maka apakah dia menjadikan Tuhan ilaha wahida, Tuhan yang satu saja. Inna hada, sesungguhnya ini la syai'un ujab, adalah sesuatu yang benar-benar mengherankan. Ya, maksudnya apa? Bahwa Rasulullah itu kan mendakwakan tauhid dikala di masa itu semua orang itu menyembah berhala. Di mana semua orang itu adalah orang-orang musyrik semua yang mempunyai banyak Tuhan. Kemudian kalau ada satu orang ya yang kemudian mendakwakan bahwa Tuhan itu cuma satu, Tuhan itu hanya Allah semata. Ini kan dakwah yang lain daripada yang lain. Makanya orang-orang pada heran. Kok beda sendiri? Kok yang sebelumnya kita punya banyak Tuhan, sekarang harus dijadikan satu saja. Wa qaraqal mala'u minhum, lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, animshu, pergilah, wasbiru ala alihatikum, kemudian tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Inna hadza la syai'un yurad, sungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kalau saya jadikannya, maksudnya dikehendaki adalah bahwa orang-orang kafir itu menyangka bahwa menyembah Tuhan-Tuhan itulah yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi para pembesar ini menyeru kepada seluruh bawahannya, kepada seluruh kaumnya, supaya animsyu, agar tetap bertahan di agama mereka, tetap bertahan di dalam kemusyrikan, tetap bertahan di dalam penyembahan berhala. Wasbiru ala alihatikum, supaya tetap bersabar, tetap memegang teguh penyembahan tadi. Jangan sampai ikut-ikutan apa yang diajak oleh Nabi Muhammad. Jangan sampai terpengaruh oleh ajaran tauhid tadi. Bahwa tadi innaha adalah syai'un, mereka menyangka bahwa sebenarnya itu penyembahan yang benar adalah penyembahan berhala tadi. Ya. Bahwa Allah itu memang ingin agar kita itu menyembah berhala. Itu anggapannya orang-orang kafir. Maka mereka mengira bahwa dakwah Nabi Muhammad itu dilakukan supaya Nabi Muhammad itu berkuasa di atas
kalian, ya, supaya dia itu menjadi pemimpin, supaya dia itu menjadi apa, raja di antara kaum Quraisy, dan kalian itu menjadi pengikutnya. Maka para pembesar itu berkata kepada kaumnya, ayo kita rapatkan barisan kita, kita tegakkan keyakinan kita, jangan sampai terpengaruh dengan dakwahnya Nabi Muhammad. Kemudian ayat ke-7, ma sami'na, kami tidak pernah mendengar bihada, dengan hal ini, fil millatil akhirah, dalam agama yang terakhir. Maksudnya adalah agama Nasrani. In hada illa ikhtilaf, maka tidak lain adalah dusta yang diadakan. Maksudnya bahwa ketika Nabi mendakwahkan tauhid, yang mendakwahkan keesaan Allah, maka orang-orang kafir tadi mengatakan, kok kami sudah mengajarkan Trinitas, mengajarkan ada Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Ya. Jadi ajaran tauhid ini karena memang sudah lama hilang, ya, sudah lama tidak ada di Saudi Arabia. Ya. Orang kafir, orang-orang aslinya sudah menjadi penyembah berhala. Orang-orang pendatang itu dari kalangan Nasrani dan Yahudi yang juga tidak mengajarkan tauhid. Kan tauhid itu benar-benar ajaran yang baru. Maka ketika ajaran yang baru ini muncul, yang muncullah penolakan. Ya, mereka mengatakan bahwa ajaran ini hanyalah dusta yang diada-adakan. Karena kalau seandainya memang Al-Quran ini benar, bahwa tauhid itu benar, Nabi Muhammad itu benar, maka orang-orang yang sebelumnya, yaitu orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen itu akan mengabarkan kami tentang itu. A'unzila alaihim dzikru min bainina, maka mengapa Al-Quran ini diturunkan kepada dia di antara kita? Maka mereka itu tadi, kenapa kok yang mendapatkan Quran adalah Nabi Muhammad? Kenapa dia yang dikhususkan? Ya. Kenapa diturunkan kepada manusia biasa, bukan kepada malaikat atau kepada makhluk yang khusus gitu, yang beda dengan manusia, supaya kelihatan, oh ini loh utusan Tuhan. Balhum fi syakkim min dzikri, sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku, balamma yadhuqu adab, tetapi mereka belum merasakan azabku. Jadi bahwa orang-orang kafir tadi, kenapa kok mereka itu bisa ragu-ragu, ya, bisa melakukan kebenaran Al-Quran, ya karena mereka belum mendapatkan azab, belum mendapatkan hukuman. Makanya belum tahu bagaimana akibat dari menolak Al-Quran, bagaimana akibat dari menolak kebenaran. Maka nanti kelak, ya ketika azab itu datang, mereka baru tahu akibat dari orang-orang yang menolak dakwah Islam, baik itu azab di dunia maupun azab di neraka. Amin lahum, apakah mereka itu mempunyai khazain rahmati rabbik, perbendaharaan rahmat Tuhanmu, al-azizul wahhab, yang maha perkasa lagi maha pemberi.
Maksudnya adalah bahwa Allah itu menekankan ya, semua yang di dunia ini itu semuanya adalah sebenarnya perbendaharaan. Kalau akhirnya begitu, perbendaharaan ya, atau semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ada di dunia ini, bahkan diri kita sendiri, tubuh kita sendiri, kesehatan kita, itu semuanya milik Allah Ta'ala. Maka Allah seperti kayak menantang gitu. Sebenarnya kalian tuh punya apa sih? Ya. Yang tidak aku beri itu apa? Ya. Wahai orang-orang kafir, kok kalian tuh berani-beraninya menolak ajaranku, berani-beraninya menolak nabiku, padahal semua yang kalian punya itu adalah dari rahmatku. Jadi kok berani-beraninya orang kafir itu menolak apa yang Allah ajarkan, padahal tidak ada yang mereka punyai, tidak ada yang mereka miliki kecuali dari pemberian Allah Ta'ala. Amlahum, apakah mereka mempunyai mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma, kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Falyartaqu fil asbab. Jika ada, maka biarlah mereka berbangga-bangga. Di sana Allah menantang lagi. Memang kalian itu mempunyai kerajaan langit dan bumi, ya, yang ada di antara keduanya. Memang kalian punya itu. Kalau memang punya, ya silahkan. Kalau mau sombong-sombong, mau berbangga, silahkan. Kalau memang kalian yang punya. Tapi kan kenyataannya yang punya Allah. Bahwa apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi dan di antara keduanya, semuanya milik Allah Ta'ala. Dan tadi kita nggak punya apa-apa. Ya kalau kita nggak punya apa-apa, tidak ada alasan, tidak ada hak bagi kita untuk berlaku sombong. Tidak ada hak bagi kita untuk membangkang apa yang Allah perintahkan. Contoh, maka mereka itu adalah kelompok besar atau bala tentara mahunalika mahzubun minal ahzab, yang berada di sana yang akan dikalahkan. Maka ayat ini menceritakan tentang perang Khandaq, ya, bahwa orang-orang kafir itu mereka itu mempunyai tentara-tentara yang kuat, sekutu-sekutu yang kuat, saling bekerja sama, saling bahu-membahu, berusaha merusak Islam, berusaha menghancurkan Islam. Tapi Allah menjanjikan, yakin nanti pasti akan kalah. Sebagaimana ketika perang Ahzab, kaum kafir Quraisy, ya, bersekutu dengan suku-suku yang lainnya, mengumpulkan 10.000 pasukan yang bersenjata lengkap, mengepung Madinah sampai berhari-hari. Ya. Hingga kaum muslim itu tidak tahu apakah mereka itu bisa bertahan atau tidak. Tapi akhirnya Allah menghancurkan mereka, Allah mengusir mereka, mengalahkan mereka, dan menjadikan kemenangan bagi umat muslim. Kemudian maka sebelum mereka itu kadzabat qablahum, maka sebelum mereka itu telah mendustakan kaum Nuhin, yaitu kaum Nuh, wa 'ad wa fir'aun bil audad, kaum 'ad, Fir'aun yang mempunyai bala tentara yang banyak, juga yang telah mendustakan rasul. Jadi Allah ingin memberikan contoh
kepada orang-orang kafir Quraisy. Bahwa sebelum mereka itu sudah ada kaum-kaum yang kafir juga. Sudah ada yang mendustakan ajaran para rasul. Ya tadi diantaranya ada kaumnya Nuh, kaum Ad, kemudian kaum apa dan Fir'aun. Wa Samud wa qaum Lut, dan juga kaum Samud dan kaumnya Nabi Lut, wa ashabul Aikah dan penduduknya Aikah, ini umatnya Nabi Syuaib. Al-Ahzab, mereka itulah Al-Ahzab, golongan-golongan yang tadi yang Allah sebutkan yang akan dikalahkan oleh Allah Ta'ala, yang mendapatkan adab dan hukuman Allah Ta'ala. Maka in kullun illa kadzabat rusula fahaqqa iqab. Maka semua mereka itu mendustakan rasul-rasul, maka pantas bagi mereka untuk merasakan azab. Ya. Jadi kenapa kok Allah menghancurkan mereka, Allah membinasakan mereka sehingga hilang dari peradaban manusia, hanya tinggal sisa-sisa sejarah saja? Karena tadi, karena telah mendustakan Rasulnya, karena telah menolak ajaran Allah. Maka ini menjadi pengingat bagi kita. Kalau kita sebagai kaum yang mengaku Islam, mengaku beriman, tapi kok malah menolak ajaran Allah, menolak perintah Allah, dan malah menjalankan larangan-larangannya, ya tinggal tunggu saja. Sebagaimana Allah sudah memberikan azab kepada umat-umat yang terdahulu, kalau kita tidak segera bertaubat, tidak segera memperbaiki diri kita dan masyarakat kita, ya tunggu saja tanggal mainnya. Tunggu saja Allah menurunkan hukuman kepada kita. Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidah. Maka dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja, malaha min fawaq, yang tidak ada selanya. Maka yang dimaksud dengan sayhatan wahidah di sini adalah tiupan sangkakala, ya. Bahwa nanti di hari akhir ada Allah menyuruh malaikat Israfil meniupkan sangkakala dengan tiupan pertama. Maka dengan tiupan pertama itu hancurlah seluruh dunia, matilah seluruh makhluk yang ada di muka bumi, termasuk manusia, jin, bahkan para malaikat, semuanya diambil nyawanya oleh Allah Ta'ala. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana ajil lana qittana, ya Tuhan kami, segerakanlah adab yang diperuntukkan bagi kami qabla yaumil hisab, sebelum hari perhitungan. Maka di sini Allah ingin menampakkan, ya, bagaimana ketika orang-orang kafir itu melihat adab mereka, melihat hukuman yang akan menimpa mereka, maka mereka mohon kepada Allah, ya Allah, bahwa hukumannya sekarang saja. Hukumannya itu dijatuhkan kepada saya sekarang saja, daripada mendapatkan hukuman di akhirat kelak. Karena nanti hukuman di akhirat, hukuman setelah hari perhitungan, maka itu lebih dahsyat dan lebih kekal adanya. Ya jemaah rahimahumullah, alhamdulillah sudah selesai kita bahas dari ayat 1 sampai ayat 16. Untuk untuk maghrib 41 deh. Nah, masih 3 menit lagi. Sedikit pengumuman. Nah, nanti insyaallah nginjing malam Senin akan ada gerhana bulan G. Nah, nanti insyaallah di Masjid Ar-Rahmah akan mengadakan sholat gerhana berjamaah. Oke, insyaallah akan dimulai pukul 1 gitu. Nanti jam 1 ada sholat gerhana bersama, kemudian sedikit tausiah dari Ustaz Muhajirin, ya, Muhajirin.
Nanti ada tausiah sedikit, kemudian nanti dilanjutkan dengan tarawih bersama, dengan tahajud bersama sampai nanti menjelang subuh. Dan insya Allah kalau untuk saat gerhana, monggo saat jam 1 nanti sudah, kalau gerhananya sendiri itu dimulai dari jam setengah 11 sampai jam 3. Tapi untuk gerhana totalnya, yang puncak gerhananya itu dari jam 1 sampai jam 2 kurang. Nah, maka insya Allah untuk sholatnya akan dilaksanakan jam 1. Moga nanti untuk jamaah yang berkenan untuk hadir ikut bersama-sama ya, kita menjalankan sunnah Rasulullah untuk sholat gerhana bersama, bisa ya masang alatnya, hadir di Masjid Ar-Rahmah pukul 1 dini hari, Ahad malam Senin gitu. Jadi setelah Ayamul Bid yang terakhir. Apa luar biasa sudah masa waktu maghrib. Jika ada salah kata, maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kebenaran ini bisa kita terangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. La taqul hidayah wa la hinayah. Nuhun warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.